Ya. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu ila Allahil akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kembali kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih anugerahkan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita telah hadir di rumah Allah ini untuk beribadah kepadanya. Allah telah berikan kita kekuatan iman sehingga kita mampu meninggalkan aktivitas duniawiyah kita. Allah beri kita kekuatan fisik sehingga kita sanggup melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dengan niat ibadah kepadanya. Dan tentunya kita akan selalu berharap semoga kehadiran kita yang sejenak di sini benar-benar ada nilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita akan mencoba melihat pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang diterangkan dalam surah yang ke-33 Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71-nya. Begitupun pesan ini ditindaklanjuti kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang mulia. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Lisan adalah salah satu indera yang paling penting di dalam anggota tubuh kita ini. Dengan lisan ini bisa merubah sesuatu menjadi bagian yang lainnya. Tapi ingat, lisan pertanggungjawabannya juga sangat besar dan sangat berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah karenanya terkait dengan lisan ini Allah Subhanahu wa taala pesankan secara khusus dalam surah Qaf, surah yang ke-50 ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak ada satupun yang terucap dari lisan kita ini illa ladaihi raqibun atid, kecuali semua itu tercatat dan dalam pengawasan malaikat raqib dan atid. Maka apapun yang terucap dari lisan kita, apapun yang keluar dari lidah kita ini, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Itulah karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan lisan ini sebagai tolak ukurnya. Tolak ukur keimanan kita. Kemampuan kita menjaga lisan kita menjadi tolak ukur sempurna atau tidaknya iman kita. Dalam sebuah hadis kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, imannya tidak akan sempurna jika dia tidak sanggup menjaga lisannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Jaga lisan. Ucapkan yang baik. Kalau tidak ada pilihan kata yang baik, aw liyasmut, kata Rasulullah, lebih baik diam. Maka diam itu kemudian menjadi pepatah di masyarakat kita, diam itu adalah emas. Kalau kapan diam itu menjadi emas? Kalau kita tidak mampu mengucapkan yang baik. Tapi ketika kita mampu mengucapkan yang baik, maka pepatah kemudian mengatakan diam itu emas. Tapi berbicara dengan cara yang benar, dengan ucapan yang benar, di waktu yang benar, itu akan menjadi intan berlian. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Maka menjaga lisan, kemampuan kita menjaga lisan ini menjadi tolok ukur sempurna atau tidaknya iman kita kepada Allah dan hari akhirat itu. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Kenapa Rasul sampai sebutkan hari akhir? Karena kemampuan kita menjaga lisan itu akan dipertanggungjawabkan nanti sampai pada hari akhirnya. Sampai pada hari kiamat nanti. Maka bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, dalam firman-Nya ayat yang kita baca di awal tadi surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Hai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ittaqullah, jaga ketakwaan itu kepada Allah. Bagaimana menjaga ketakwaan itu kepada Allah? Salah satunya adalah wa qulu qawlan sadida. Ucapkan ucapan yang benar. Qaulan sadida. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Seperti yang sering kita sampaikan, jika sekiranya ayat itu diawali dengan kata-kata iman, maka kalimat setelahnya itu adalah kalimat amal soleh yang menjadi pembuktian keimanan kita. Sekiranya Allah menyebutkan kata iman di dalam Al-Quran, maka setelah kata iman itu pasti isinya amal soleh. Yang amal soleh itu menjadi bentuk pembuktian keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang mengaku beriman, buktikan keimananmu itu. Dengan cara apa? Kerjakan amal soleh ini. Apa amal solehnya? Qulu qawlan sadida. Ucapkan ucapan yang benar. Qaul yang sadid. Nah, apa qaul yang sadid itu? Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Sadid itu berasal dari kata suddah. Suddah itu asal makna dasarnya itu adalah bendungan. Maka sekarang kita akan lihat apa makna di balik kata bendungan itu. Bagaimana kondisi bendungan itu? Apa spesifikasi bendungan itu? Bendungan itu sesuatu yang menyimpan, yang kuat, yang biasanya digunakan untuk membendung air. Lalu kemudian, dan itu harus kokoh. Itu harus kokoh. Kapan dibukanya? Dibuka sedikit-sedikit supaya apa? Supaya air yang mengalir darinya itu adalah air-air yang memberikan manfaat untuk orang lain, yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang menikmati bendungan itu. Tapi kalau sekiranya bendungan itu tidak kokoh dan bendungan itu kemudian jebol, maka airnya tidak akan menimbulkan manfaat, justru sebaliknya, air itu akan menimbulkan mudarat dan malapetaka yang besar di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi akan menjadi air bah yang akan menenggelamkan satu kampung. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Begitulah layaknya suddah itu, sadid. Maka qaul yang sadid itu qaul yang mesti punya sesuatu yang kuat, sebagaimana layaknya bendungan. Artinya apa? Ucapan-ucapan yang sadid, ucapan-ucapan yang benar itu, ucapan-ucapan yang punya dalil dasar argumentasi yang kuat.
Jadi tidak sembarang ngomong, ndak otalapau senan lape. Begitu. Maka apapun yang keluar dari lisan kita itu, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita itu, pastikan ucapan itu argumentatif. Pastikan ucapan itu punya dasar yang kuat. Pastikan ucapan-ucapan itu punya dalil sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika ucapan-ucapan yang punya dasar dan dalil itu kita sampaikan kepada masyarakat, maka ucapan itu akan mengandung hikmah, kebijaksanaan, dan akan melahirkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau tidak, ketika ucapan itu lepas kontrol, maka ucapan itu akan menimbulkan malapetaka malah di tengah-tengah masyarakat. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Maka itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sadid di sini. Qaul itu ada banyak di dalam Al-Qur'an. Ada qaulan layyina, ada qaulan karima, ada qaulan sadida, dan banyak lagi qaul-qaul yang lain. Ada qaulan ma'rufa dan segala macam itu. Nah, di ayat ini di surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 ini Allah Subhanahu wa taala jadikan qaulan sadida sebagai tolok ukur keimanan dan ketakwaan kita. Jadi kalau memang kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala wa qulu qaulan sadida. Tandanya dia mampu mengontrol lisannya. Maka yang keluar dari lisannya itu adalah kalimat-kalimat yang punya makna, kalimat-kalimat yang punya hujjah, kalimat-kalimat yang punya argumentasi, dan kalimat-kalimat itu mengandung kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Maka sebaliknya, ketika yang keluar itu kalimat-kalimat yang tidak punya makna, bahkan kalimat-kalimat yang bahkan menimbulkan keburukan di tengah-tengah masyarakat, kata-kata carui, kata-kata fitnah, kata-kata gunjing, kata-kata adu domba, maka itu justru akan menimbulkan kemudaratan dan malapetaka di tengah-tengah masyarakat. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Maka sekali lagi kemampuan kita menjaga lisan kita, kemampuan kita menjaga lisan kita, segala sesuatu yang akan kita ucapkan, mengontrol lidah kita ini, maka itu menjadi tolok ukur seberapa sempurna keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan dan ketakwaan bukan hanya dilihat dari jubahnya. Keimanan dan ketakwaan bukan hanya dilihat dari kakinya yang bengkak karena berdiri untuk sholat malam. Keimanan dan ketakwaan itu bukan dilihat dari perutnya yang kempes karena berpuasa sepanjang hari. Keimanan dan ketakwaan itu bukan hanya dilihat dari infak sedekahnya. Keimanan dan ketakwaan itu dilihat juga dari bagaimana ia mampu mengontrol ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya itu. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Apa janji Allah kemudian untuk orang-orang yang mampu mengontrol lisannya? Yuslih lakum a'malakum. Amalan-amalan yang lainnya akan Allah perbaiki. Orang kalau lidahnya terjaga, maka amalannya juga akan terjaga. Orang kalau lisannya terpelihara, maka amalan-amalan lainnya juga akan terpelihara. Tapi sebaliknya, orang kalau muluinya nan kalamak diinyose, maka amalannya biasanya akan berantakan. Dia akan seperti itu. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Bagaimana dengan orang yang rajin sholat, orang yang rajin beribadah, tapi carinya kedua Ustaz? Berarti itu ada masalah dalam ibadahnya. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Ketika kita mampu mengontrol lisan kita, ketika kita mampu mengontrol lidah kita, amalan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Yaghfir lakum dunubakum. Allah akan ampuni kita. Allah akan ampuni kita. Walaupun dari lisan itu yang keluar bukan kalimat ya Allah ampuni aku, bukan kalimat astaghfirullah, bukan kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya itu. Walaupun yang keluar bukan kalimat permohonan ampun,
tapi yang keluar itu adalah ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang penuh makna, ucapan-ucapan yang menyejukkan di tengah-tengah masyarakat, dan itu adalah ucapan-ucapan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunannya kepada kita. Bukankah ucapan yang benar itu juga menjadi bagian sedekah dari kita? Karena sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi. Sedekah itu adalah qaulun ma'ruf. Begitulah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Begitu yang disebutkan oleh Allah. Maka ketika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, ketika kita tidak mampu bersedekah dengan uang, dengan materi dan segala macam bentuknya itu, berkata yang baik, berkata yang benar, qaulan sadida, itu menjadi sedekah terbaik bagi kita. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Kalau kamu mampu menjaga lisanmu, Allah akan memperbaiki dirimu, amalan-amalanmu, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini? Salah satunya adalah orang yang mampu menjaga lisannya itu. Karena peringatan terhadap lisan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan terhadap lisan juga sudah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mampu menjaga itu, faqad faza fawzan 'azima. Dialah orang yang akan mendapatkan kemenangan yang besar itu. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Sedikit lagi kita sampaikan bahwa akhir-akhir ini sangat viral. Ada konten-konten yang berisi kalimat-kalimat kotor, kata-kata kotor. Maka mohon hentikan itu semua. Walaupun itu akan membuat kita viral, walaupun itu akan membuat orang lain tertawa, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu justru akan semakin merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kepada saudara-saudara kami, siapapun Anda yang menjadi konten kreator, tampilkanlah contoh-contoh terbaik. Keluarkanlah kata-kata hikmah, sehingga kata-kata hikmah itu ketika nanti dinikmati dan dicontoh oleh orang lain, engkau menjadi wasilah kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebaliknya, kalau kata-kata kotor itu yang engkau ucapkan, kata-kata kotor itu yang engkau viralkan, lalu kemudian dicontoh oleh anak-anak muda kita misalnya, maka engkau telah menjadi wasilah keburukan di tengah-tengah masyarakat. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Sebagai bagian dari penutup khutbah kita pada Jumat kali ini, sekali lagi kami mengajak, menghimbau kepada kita semua, siapapun kita, bahwa ucapan yang benar, ucapan yang penuh makna, ucapan yang akan menimbulkan kesejukan di tengah-tengah masyarakat, ucapan yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat, itu menjadi tolok ukur kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menjadi tolok ukur kebenaran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita dengan menjaga salah satunya adalah lisan kita. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajati rabbal alamin. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wa ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansuril islam wa ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril islam wa ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril islam wa ikhwanana al-muslimin fi ayyi makanin wa khususan fi biladina Indonesia hadha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu